di seluruh dunia bahwa perilaku gaya itu berpotensi 25 kali lebih besar tertular yang namanya HIV/AIDS. Alhamdulillah, baru saja kita telah membersihkan diri kita dengan puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Tetapi kemudian jamaah sekalian, tiba-tiba kemudian kita dikagetkan dengan kampanye kaum Sodom. Mungkin kita sebagai pemerhati media sosial atau YouTuber atau istilahnya yang sering kemudian melihat media sosial, tentu kemudian memahami ini dan mengetahui persoalan ini. Yakni baru-baru misalnya kita dikagetkan atau ditampilkan oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya dengan judul yang tentu kemudian judul ini sangat provokatif dan kemudian tentu menantang umat muslim di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Apa judulnya jamaah sekalian? Yakni tutorial menjadi gay di Indonesia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu judul ini kemudian atau aktivitas ini itu sangat keterlaluan dan kemudian kita harus mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu yakni mengkampanyekan yang dinamakan LGBT, yakni lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan ini adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemudian LGBT ini ditinjau dari sudut manapun itu kemudian merupakan adalah fitnah dan bencana, dan ini bukan sebagai fitrah manusia, karena sesungguhnya jamaah sekalian sebagai manusia fitrahnya itu adalah laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain. Nah, LGBT ini kemudian mengkampanyekan ada fitrah yang ketiga, yakni mencampur adukan antara laki-laki dan perempuan. Tentu kemudian di dalam Islam ini tidak dibenarkan, dan kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mengetahui bahwa LGBT ini tentu tidak ada kaitannya dengan manusia yang diciptakan dengan kelamin ganda atau di dalam fikih disebut sebagai khunso, ataupun kemudian yang sangat populer kita kenal sebagai banci. Sebagaimana klaim sebagian pendukung LGBT bahwa mereka membaca bahasan khunso ini oleh para fuqaha untuk melegitimasi dari kaum LGBT ini. Sebab khunso yang dibahas dalam fikih bukanlah berperilaku sebagai gay atau lesbian, melainkan orang yang memang secara fisik memiliki dua kelamin. Tentang khunso ini Profesor Dr. Rawas Kholhakji yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, atau orang yang kencing melalui suatu saluran sementara dia tidak mempunyai alat kelamin, apakah itu laki-laki dan alat kelamin perempuan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 1 kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya, artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya,
dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dari ayat ini kaum muslimin kita bisa memahami bahwa tujuan daripada penciptaan manusia dengan kelamin perempuan dan wanita itu adalah agar manusia itu berketurunan ataupun kemudian mempunyai anak atau keturunan. Lalu kemudian ketika kita melihat praktek dari kaum gay ini atau kaum lesbian ini, ketika dia ingin mempunyai anak, maka tentu kemudian dia harus menyewa rahim ataupun kemudian mengambil anak atau mengangkat anak. Artinya apa? Bahwa mereka kemudian tidak bisa melahirkan. Bagaimana kemudian bisa melahirkan? Laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan. Tentu kemudian tidak bisa ketemu. Dan itu kemudian adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perilaku gay dan lesbian ini juga terbukti jamaah sekalian menyebabkan maraknya sejumlah penyakit kelamin. Badan Kesehatan Dunia yang menangani epidemik AIDS ini melaporkan bahwa di seluruh dunia bahwa perilaku gay itu berpotensi 25 kali lebih besar tertular yang namanya HIV/AIDS. Penelitian juga dilakukan oleh Cancer Research Inggris juga menemukan bahwa homoseksual itu lebih rentan terkena kanker, terutama kanker anus, karena perilaku seks menyimpang yang mereka lakukan. Dan penularan berbagai macam penyakit ini itu semakin cepat karena kaum gay dan lesbian itu terbiasa bergonta-ganti pasangan. Sebuah studi juga menyebutkan bahwa seorang gay itu punya pasangan antara 20 sampai 106 orang per tahunnya. Adapun pasangan zina bagi heteroseksual tetapi di luar pernikahan itu tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemudian Islam mengharamkan perbuatan liwat atau homoseksual ini dan mengkategorikannya sebagai dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kemarahan Nabi Lut alaihi salam kepada kaumnya, yakni kepada penduduk Sodom pada saat itu, karena kekejian mereka melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, bukan karena kemungkaran yang lain sebagaimana tudingan sekelompok tokoh pembela LGBT. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Waluton isqala liqaumihi atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji liwat itu atau homoseksual itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Sungguh kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Dengan perbuatan kaum dari Nabi Lut itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan daripada kaum Nabi Lut alaihi salam tersebut akibat dari perbuatannya. Perbuatannya itu adalah yakni suka sesama jenis, laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan, dan itu mengingkari dari fitrah daripada manusia. Tentu ini adalah melanggar dari ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam bahwa sebagai tindak preventif, Islam pun kemudian mengancam para pelaku homoseksual ini dengan sanksi keras
yakni berupa hukuman mati bagi kaum gay yang masih bujang ataupun yang sudah menikah, dan dikecualikan dalam hal ini adalah para korban kekerasan seksual ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumihi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi." Siapa saja yang menjumpai kaum yang melakukan perbuatan kaum Lut, bunuhlah pelaku maupun pasangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perilaku rusak ini terjadi tentu karena tidak berada dalam sistem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempraktikkan yakni sistem demokrasi dan liberalisme, yang mana sistem ini kemudian menyuburkan perilaku kaum Sodom ini atas nama kebebasan dan hak asasi manusia. Maka semua warga kemudian diberikan kebebasan orientasi seksual, termasuk gay dan lesbian ini. Itu adalah dampak dari hak asasi manusia, kebebasan dari manusia untuk melakukan apa saja semaunya. Itu akibat karena tidak diterapkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jamaah sekalian, mesti ada kekuatan politik dan hukum yang melindungi umat ini, yang melindungi umat Islam ini dari perilaku-perilaku yang tentu tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua hanya bisa terjadi jika negeri ini menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan dengan kafah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.